Selamat datang kembali di sesi penyelaman mendalam kita. Hari ini kita akan coba bongkar pemikiran Niccolo Machiavelli, tentu lewat karyanya yang paling terkenal ya, Sang Penguasa atau Il Principe. Iya, dan sumber kita kali ini terjemahan bahasa Indonesia. Yang bagusnya nih ada pengantar lengkapnya. Jadi bisa bantu kita memahami konteks Machiavelli itu sendiri. Oke, jadi misi kita apa nih kali ini? Mau mengupas apa aja? Gini, kita mau coba menyaring inti ajaran Machiavelli yang sering dianggap licin. Itulah, gimana sih kekuasaan bekerja menurut dia? Terus hubungannya sama moralitas gimana? Dan yang penting, apa ya relevansinya buat Anda di zaman sekarang ini? Menarik. Oke, langsung aja deh. Biar dapat feel-nya Sang Penguasa, kita perlu mundur sedikit ya, ke Italia zaman Renaissance, abad 15-16 gitu. Nah, itu penting banget. Coba bayangin aja, zaman itu lagi penuh gejolak politik. Florence, kota tempat Machiavelli tinggal, itu gonta-ganti kekuasaan terus. Ada Medici, terus Republik, bahkan Savonarola, si biarawan karismatik itu, sempat berkuasa juga. Kacau ya kayaknya, penuh ketidakpastian gitu. Betul. Dan di tengah kekacauan itu, pengaruh gereja mulai kendor loh. Orang-orang jadi lebih fokus ke hal duniawi, kekuasaan, harta, gitu deh. Dan Machiavelli ini kan bukan cuma pengamat ya, dia terlibat langsung. Iya. Dia tuh diplomat, udah 14 tahun kerja buat Republik Florence. Jadi dia lihat langsung intrik-intrik politik dari dalam. Wah, pengalaman intens. Tapi ujungnya pahit ya. Dia disingkirkan pas Medici balik lagi berkuasa. Sampai di penjara segala kan? Ya, pengalaman itu jadi kunci banget. Sang Penguasa itu lahir dari pengamatan dia plus pengalaman pahitnya itu. Dia lihat Savonarola yang dianggapnya terlalu idealis, rapuh gitu. Terus dia lihat juga Cesare Borgia yang brutal, tapi efektif. Efektif ya. Jadi buku ini bukan buku filsafat yang gimana gitu ya. Lebih ke manual strategi. Nah, persis. Ini poin penting pertama. Machiavelli itu realisme politik. Fokusnya bukan dunia harusnya gimana, tapi dunia politik itu nyatanya gimana. Baginya, politik itu ya perebutan kuasa aja. Jadi buku ini panduan praktis. Oke, cara efektif merebut dan mempertahankan kekuasaannya. Mempertahankan itu yang lebih susah biasanya. Dan ini membawa kita ke intinya nih, yang paling kontroversial. Politik versus moralitas. Nah, ini dia kayaknya yang bikin nama Machiavelli jadi terkenal sekaligus agak serem gitu ya. Gimana dia melihatnya? Ini dia. Machiavelli itu secara gamblang misahin banget antara tindakan politik sama standar moral biasa. Tujuan utama penguasa, kata dia, itu stabilitas negara. Titik. Kalau demi itu harus melakukan hal yang dianggap jahat, bohong, ingkar janji, pakai kekuasaan, ya udah, itu dibenarkan secara politik. Wah, jadi ungkapan tujuan menghalalkan cara itu beneran dari dia. Dingin banget kedengerannya. Ada contohnya nggak? Iya, ungkapan itu simplifikasi sih, tapi nangkap esensinya. Contohnya nih, dia bilang, kalau emang harus kejam, pas nguasain wilayah baru, lakukan sekaligus di awal. Cepat, tuntas. Kayak habisi keluarga penguasa lama. Supaya apa? Supaya setelah itu bisa mulai baik-baikin rakyat. Astaga, terus si Cesare Borgia itu? Dia dipuji bukan karena baik, tapi karena berani pakai tipu daya, pakai kekerasan, tapi terukur gitu, demi ambisinya. Jadi ukurannya efektivitas, bukan moral. Pandangan yang agak gelap ya soal kekuasaan. Ini dasarnya apa? Asumsi dia soal sifat manusia gitu? Banget. Machiavelli itu agak pesimis soal manusia. Katanya sih manusia itu dasarnya egois, pelin-pelan, gak tahu terima kasih, lebih gampang dikontrol pakai rasa takut daripada rasa cinta. Nah, penguasa cerdas harus paham ini, harus bisa manfaatin. Oke, jadi jangan terlalu berharap sama loyalitas rakyat gitu ya? Kurang lebih gitu. Selain paham sifat manusia, ada lagi instrumen penting lainnya. Apa itu? 2 pilar negara stabil, hukum yang baik dan tentara yang kuat. Dia nekenin banget pentingnya punya tentara sendiri dari warga negara, bukan tentara bayaran. Kenapa nggak boleh tentara bayaran? Karena nggak loyal, nggak bisa diandalin, malah bahaya buat penguasa. Gitu. Bahkan agama aja dia lihatnya instrumental. Instrumental maksudnya gimana tuh? Alat aja gitu. Ya, bisa dibilang gitu. Agama itu berguna buat nanemin kepatuhan, nyatuin rakyat, bangun patriotisme.
Manfaatnya lebih ke politik, sosial. Bukan soal teologinya benar atau enggak. Idealnya, agama nurut sama negara. Waduh, pantesan aja namanya jadi istilah Machiavelli kan ya. Buat politik yang licik, amoral. Warisannya emang rumit ya. Dikecam, bukunya dilarang gereja. Tapi di sisi lain, ya dibaca terus, dipelajari, mungkin dipraktekin juga sama pemimpin dunia sampai sekarang. Pengaruhnya nggak bisa dibantah. Bikin kita terus mikir soal kekuasaan dan etika. Oke, jadi kalau dirangkum nih, Machiavelli lewat sang penguasa kasih kita pandangan politik yang realistis banget, keras. Lahir dari pengalamannya di zaman yang kacau. Dia kayak menelanjangi cara kerja kekuasaan, bahwa kadang, demi negara, pemimpin harus ambil pilihan sulit, nabrak moralitas pribadi. Nah, ini ninggalin satu pemikiran nih buat Anda. Machiavelli kan bilang, kadang tindakan gak bermoral itu jadi keharusan politik demi kebaikan lebih besar, demi negara tetap ada. Menurut Anda, sejauh mana sih ketegangan antara tuntutan pragmatis kepemimpinan sama nurani pribadi ini masih terasa banget dalam politik yang Anda lihat sekarang? Atau bahkan mungkin Anda alami sendiri? Coba deh direnungkan.